Kita semua tahu kan, JIS itu legacy dari Pak Anies. Jadi kita pengen di tempat itulah kita akan memberikan gerakan perubahan di tanggal 10. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan secara bersama-sama. Karena kita tahu ini sudah di penghujung akhir dari kampanye. Setelah itu dari tenang. Tanggal 14 Februari sudah pencoblosan. Banyak yang ditanyakan, terutama tiket. Itu aja yang selalu ditanyakan. Ya. Sampai-sampai Pak Anies turun tangan tuh. Ya. Tadi pagi mungkin udah lihat Instagramnya. Ya. Beliau menyampaikan bahwa tiket itu hanya sebagai manajemen massa, hanya untuk mengukur animo, hanya untuk memberikan kesempatan yang memilih tempat duduk. Tapi tetap ada batasannya. Jam 6.30 tiket yang dibeli-beli tadi sudah selesai. Siapa yang ada di depan situ kita berikan kesempatan untuk masuk. Ya. Jadi kita pengen memenuhi stadion JIS itu dengan beragam elemen masyarakat. Karena memang selama ini pasangan 01 itu identik dengan gerakan perubahan, gerakan rakyat. Jadi di situ ada partai pengusung, ada partai pendukung, ada keumatan, ada pejuang perubahan, ada purnawirawan, sangat lengkap. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan tiket. Yang penting datang, ya. Datang lebih pagi lebih baik. Semua akan diwadahi. Tempat bukan hanya di dalam JIS, ya. Di JIS itu seatnya hanya 82.000 yang duduk. Kemudian di lapangannya itu yang sudah ditutup grass cover itu bisa 10.000. Jadi 92.000. Kalau itu sudah dipenuhi untuk keamanan dan kenyamanan akan ditutup supaya orang tidak masuk lagi. Kalau enggak nanti bagaimana? Nggak bisa nyaman nanti. Ya. Saya yakin wartawan media ada tempatnya tersendiri itu untuk bisa meliput ini semua. Ya. Diberikan tempat yang bagus sehingga berita yang ada di dalam ini bisa disampaikan ke seluruh antero, ya, sehingga masyarakat tahu. Ya, kita tahu pada waktu Pak Anies menyampaikan itu yang mengakses situs penjualan tiket, sebut war tiket 3,5 juta. Sampai pagi ini itu sudah 15 juta. Itu menunjukkan apa? Animo masyarakat ini pengen hadir di JIS ini. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa masuk, nggak dapat tiket itu, datang saja. Ya, Pak Anies bilang datang. Pasti akan dilayani masuk selama tempat itu memungkinkan. Kalau sudah 92.000 ya kita akan ada di luar JIS. Di luar JIS sudah penuh, akan di tempat yang lain. Bisa di Kemayoran itu Benyamin Sueb atau Danau Sunter. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian akan membantu kita. Di sub pemerintah provinsi DKI juga membantu kita. Tempat parkir disiapkan walaupun tidak besar. Nanti bagian keamanan akan menjelaskan hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi saya mengharapkan masyarakat betul-betul bisa menikmati ini pesta rakyat, ya. Dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat. Jangan bayangannya kita ini, ada IO yang terkenal, tidak. Ini ya dari kita sendiri. Jadi kita berharap masyarakat betul-betul berantusias untuk bisa mengikuti acara ini, ya. Mari saling bergandeng tangan, saling membantu, berkolaborasi. Jangan hal-hal kecil diperbesar. Tujuan kita boleh latar belakangnya berbeda, ya. Pengalamannya beragam istilah Pak Anies itu, tapi tujuannya seragam. Apa itu? Menyuarakan perubahan. Yang kita sama-sama tahu bahwa kita ini adalah gerakan rakyat, gerakan perubahan. Disinilah kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia bahwa 01 menginginkan keadilan bagi semua. Itu tagline-nya Pak Anies, Pak Muhaimin. Setiap kampanye selama ini selalu disampaikan oleh beliau-beliau berdua. Saya yakin semua pasti akan mendukung, baik ini dari media, dari masyarakat, dari panitia, dari purnawirawan, semua akan bersatu dalam rangka menggaungkan gerakan rakyat atau gerakan perubahan tersebut. Saya pikir itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan penjelasan lebih detail tentang keamanan, kemudian masuknya dari mana, parkir di mana, jam berapa dibuka, jam berapa ditutup.
Saya persilakan langsung ya, Mas Ade ya. Silakan Pak Rusli. Terima kasih Pak Kapten. Jadi rekan-rekan media akan kami sampaikan. Sebelumnya kami dari tim keamanan akan menyampaikan terkait dengan kondisi di lapangan, apakah dari mana datang, kemudian sampai di mana di area JIS dan sebagainya. Kami sudah membagi, utamanya para peserta yang memang akan datang dari seluruh simpul-simpul pejuang perubahan maupun masyarakat umum yang akan datang. Pertama, kami akan pilah ada tiga item. Satu, kendaraan pribadi, kemudian kendaraan umum dan kendaraan umum yang di bawah mikrotrans. Itu pertama, areal yang akan memasuki JIS. Terlebih dahulu dari petugas pengamanan kita siapkan 1.800 dari seluruh simpul pejuang perubahan yang selama ini berjuang menggaungkan untuk mendukung perubahan. Jadi seluruh simpul yang ada, dan kami sudah koordinasi dengan Polda Metro bagaimana untuk pengamanan khusus kepada lingkungan kita. Kalau pengamanan yang memang sudah melekat yang diaturkan oleh Polda ada. Nah, untuk pengamanan yang istilahnya areal yang kita siapkan kendaraan, untuk kendaraan pribadi contohnya dari arah selatan masuk Gunung Sahari, daerah selatan itu masuk Rodan Raya, masuk ke Jalan Benyamin. Kemudian sampai akan datang, tetapi adalah masyarakat yang mendatangi bis. Karena kalau misalkan sampai bis datang itu akan terjadi stuck, itu tidak mungkin. Kejadian waktu kemarin dari Polda Metro pada saat di Ruas 19 itu terjadi seperti itu. Ini yang kita diharapkan. Kemudian itu kami sampaikan bahwa nanti JIS akan dibuka 04.30 WIB. Tentunya masyarakat akan bertanya, bagaimana kalau misalkan sebelum itu apakah kita dimulaikan berada siang? Itu silahkan. Yang penting pada saat itu 4.30 dibuka, silahkan masuk. Seperti tadi kan oleh sampaikan Pak Kapten, kemudian juga ada dari podcastnya Pak Anies bahwa kita masuk adalah gratis, tidak dipungut apapun. Jadi nanti kami ini dengan seluruh panitia yang ada di dalam akan mempersilahkan dan akan mengatur bagaimana teknis masuk. Pintu yang akan masuk itu adalah satu hanya pintu Rambaran. Kalau mungkin rekan-rekan ingin mengetahui pintu Rambaran adalah pintu di mana di situ adalah jalur dari busway. Di situ tempat terakhirnya busway, dan disitulah jalan kaki itu. Hanya satu pintu itu. Nah, kemudian yang lain-lain saya kira mungkin nanti kita diskusi. Kami sudah menyiapkan dari mulai tim kesehatan, kita sudah menyiapkan dokter-dokter yang ada di lingkup areal JIS, kemudian juga ambulan dan petugas-petugas klinik yang akan membantu apabila terjadi misalkan trouble ataupun hal-hal yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Mungkin itu sementara dari kami, dari tim keamanan. Mungkin itu lebih detail bisa kita diskusi. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit ya, agak lebih detail. Tadi udah tahu ya, dibuka jam 6.30. Apa tiket sudah tidak berlaku ya. Jadi yang di depan akan masuk. Kemudian ya pakaian yang sopan dan nyaman ya. Bawa jas hujan, siapa tahu hujan. Ya, jangan bawa payung, jas hujan. Pastikan kondisi tubuh kita fit, sehat. Boleh bawa makanan dan minuman sendiri. Kalau kita mau bagi sama teman juga boleh. Jangan bawa anak-anak, karena pasti dipastikan di dalam itu 90.000 lebih. Disarankan tadi naik kendaraan umum ya menuju lokasi. Kemudian buang sampah pada tempatnya, karena akan disediakan banyak sekali kantong-kantong sampah. Kemudian jaga ketertiban bersama tanpa menyampaikan hal-hal yang berbau sara. Kemudian dilarang membawa ya seperti papan seluncur, skuter, kendaraan bermotor di dalam area stadion. Dilarang merokok, apakah elektrik atau yang bukan. Dilarang membawa obat-obatan terlarang. Pasti dilarang membawa senjata tajam, pena laser jangan. Kemudian dilarang membawa binatang. Ya. Datang lebih pagi agar dapat tempat duduk lebih nyaman. Ya. Taati peraturan yang ada. Saya pikir kalau kita semua bersama-sama menaati, insya Allah akan meriah dan kita senang pulang. Gerakan perubahan tercapai, insya Allah 14 Februari 01 menang. Amin. Ada tambahan dari sumber?
Oke, saya kembalikan ke moderator Mas Ade. Siap, kita langsung buka pertanyaan. Monggo silakan. Sebut nama media juga ya. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulungnov dari KBA News. Pertanyaan pertama terkait dengan agenda kampanye yang double. Double maksudnya 01 di JIS, 02 di GBK. Bagaimana antisipasi keamanan dari Timnas jika ada crossing baik pada saat berangkat maupun pulang masing-masing pendukung paslon. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan dari pihak Timnas? Ada 2 titik kampanye akbar di Jakarta, potensi-potensi yang ricuh. Mana yang lebih berhak? Apakah 01 atau 02 untuk kampanye di pusat Jakarta? Kemudian yang ketiga, kita ingin mendapatkan informasi juga, ada berapa toilet portable yang disediakan pada saat kampanye akbar nanti. Dan termasuk ada berapa posko kesehatan yang disediakan oleh Timnas Amin. Tadi kita ingin mendengar juga exit emergency pada saat terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Itu seperti apa skenario dari Timnas Amin? Siap, terima Itu kasih saja banyak. untuk sementara. Terima kasih. Oke, satu lagi sebelum nanti dicoba dijawab lagi. Silakan. Saya Winda dari liputan6.com mau bertanya soal tadi dijelaskan bahwa kapasitas bis itu 82.000 dan 10.000 untuk yang di lapangan yang totalnya 92.000. Nah untuk masa yang di luar sendiri, apakah dari Timnas menyediakan layar atau video call tertentu untuk mengakomodir agar mereka bisa menonton juga kampanye yang di dalam itu? Oke, terima kasih. Saya coba ulang yang pertanyaan pertama dari KBA News. Kampanye double, bagaimana antisipasi terutama isu keamanan. Terus yang kedua, siapa yang lebih berhak untuk kampanye di hari tersebut. Terus yang kedua, apakah ada antisipasi untuk jika terjadi clash terkait mobilitas pengunjung gitu ya. Terus ketiga, soal toilet, posko kesehatan dan lain sebagainya, apakah sudah disiapkan dan jumlahnya memadai. Lalu dari Winda, liputan6.com, karena banyaknya pengunjung dan kapasitas di dalam yang terbatas, apakah ada layar atau videotron di luar? Kira-kira gitu kan? Tanya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan pertama tadi ya, kampanye double ada di GBK Majis gitu ya. Jadi ini sudah dirapatkan oleh KPU. Zonasi terakhir itu adalah 01 di Jakarta. Tapi sudah kesepakatan hasilnya seperti sekarang. Jadi 02 juga di Jakarta, 01 di Jakarta. Jadi sudah kita terima itu, ya kita terima itu. Jadi kita nggak perlu permasalahkan lagi. Kemudian bagaimana tanggapan dengan adanya 2 tempat itu? Ya sudah, kita yang penting mengatur wilayah kita sendiri di JIS. Nah ini cukup jauh sebetulnya antara JIS sama GBK. Tetapi kita tidak tahu nanti animo masyarakat yang begitu besar untuk datang di JIS ini bisa sampai-sampai ke jalan-jalan tersebut. Tapi saya yakin kepolisian sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi agar kedua masa ini tidak saling beradu. Ya. Sekarang sudah semakin cerdas, semakin baik, kita sering artinya bertemu. Makanya 01 kita pakai seperti ini supaya tahu nih, ini masanya 01 pakai ikat merah putih. Kemudian toilet portable cukup banyak ya, di sekitar ini sudah disiapkan, jumlahnya saya lupa. Kalau posko kesehatan kalau nggak salah itu 10 posko kesehatan dengan dokter spesialis. Jadi begitu banyak orang-orang kesehatan, dokter dari UI, dari tempat-tempat yang lain pengen berpartisipasi dan itu sudah kita akomodir. Nanti exit emergency silakan dari pihak keamanan. Kemudian tadi ditanyakan dari Mbaknya ini kapasitas 92.000 itu di dalam ya. Di luar kita sediakan videotron yang cukup besar, ada 3 ya. Jadi tetap bisa menikmati acara di dalam. Kecuali kalau yang di jalan-jalan ya, di seperti Benyamin Sueb, nanti kita juga ada panggung-panggung kecil. Ada orasi-orasi juga ya dari tokoh-tokoh begitu yang ingin berubah. Jadi kita kasih tempat. Kalau semua di JIS nggak cukup ya. Waktunya juga terbatas dari jam 7 sampai siang. Itu sudah ada acara-acaranya itu. Pertama misalnya sholawat, kemudian ada nyanyi mulai dari nyanyi lagu rakyat, lagu
perjuangan, lagu dangdut, ada semua. Itu sudah mewadahi semua. Sampailah orasi terakhir dari Pak Capres kita. Jadi itu nggak usah khawatir. Di dalam kita bisa menikmati selama tadi taat pada aturan. Yang di luar disiapkan juga videotron untuk bisa melihat yang di dalam. Itu ya. Mungkin ada lagi, silakan. Tadi soal pintu keamanan. Oh ya. Jadi saya menambahkan terkait dengan direksi emergency, memang itu suatu protap ya. Itu yang sudah kita siapkan. Ada di sini beberapa pintu. Itu sudah kita siapkan untuk bagaimana kalau terjadi trouble atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu sudah kita siapkan juga kendaraan bagaimana untuk bagaimana keluar dari area. Jadi kita sudah siap emergency exit ini. Tentunya tidak jalur yang dipakai untuk masuk tadi para pengunjung. Mungkin itu ya kita siapkan.